Statistika 2. Statistika 2 kita pada hari ini akan melakukan praktikum menggunakan topik regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS. Pertama, untuk apa kita melakukan analisis regresi linear berganda? Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel prediktor atau variabel bebas terhadap variabel terikat atau variabel tidak bebasnya. Rumus yang dipakai dalam regresi linear berganda adalah sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah titik-titik hingga B tidak terhingga N, X tidak terhingga atau berapapun itu. Di mana kita ketahui Y itu adalah variabel terikatnya, A itu adalah konstanta, B1 dan B2 adalah, B3 juga boleh, B4 juga boleh, tergantung berapa banyak variabel bebas yang kita gunakan. Ini dinamakan adalah koefisien regresi. X1, X2 atau seterusnya itu disebut dengan variabel bebas. Contoh, saya besarkan supaya kelihatan. Kelihatan. Jadi seorang manajer pemasaran deterjen merek Attack ingin mengetahui apakah promosi dan harga berpengaruh terhadap keputusan konsumen membeli produk tersebut. Jadi si manajer ini ingin mengetahui apakah promosi yang dilakukannya, harga jual deterjen Attack ini bisa mempengaruhi keputusan untuk membeli produk tersebut. Dalam setiap statistik, kita harus terlebih dahulu membuat hipotesis. Hipotesis itu ialah dugaan sementara atau dugaan awal kita terhadap permasalahan. Berbeda dengan matematika. Matematika tidak menggunakan hipotesis, statistik menggunakan hipotesis. Untuk membuktikan benar atau tidaknya sesuatu, itu digunakanlah hipotesis. Nah, hipotesis nol atau hipotesis awal ialah B1 sama dengan B2 sama dengan 0. Ini hipotesis statistik namanya. Nah, bila diartikan dalam kalimat, promosi dan harga tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen membeli deterjen merek Attack. Hipotesis alternatif atau hipotesis 1. B1 tidak sama dengan B2, tidak sama dengan 0. Artinya, promosi dan harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen membeli deterjen Attack. Nah, kemudian si manajer tersebut mencatat penjualan dengan mengambil sampel 10 orang responden atau sampel. Nah, dia membagikan kuesioner tentunya sehingga dia memperoleh data sebagai berikut. Nah, sekarang kita coba menguji ini dengan bantuan menggunakan software SPSS. Software SPSS terdiri berbagai macam. Jadi tapi intinya hampir sama semua. Hanya sedikit-sedikit perubahannya dari versi berapa ke versi yang paling tinggi. Nah, kebetulan tapi intinya semua bagi kalian kalau ingin memilih SPSS, sesuaikanlah dengan kondisi laptop. Kalau laptop kita punya RAM yang tinggi, misalnya A4 atau katakanlah
lebih dari 2 ke atas, itu udah bisa memakai software SPSS versi 20-an ke atas. Karena kalau RAM-nya cuma 2, jangan coba-coba pakai versi yang tinggi. Bukan berarti tidak bisa, cuman lambat sekali jalannya. Nah, kebetulan laptop saya ini pun RAM-nya versi hanya 2 GB, jadi saya pakai SPSS yang lama saja, yaitu versi 15. Nah, versi 15 ini, versi 15 atau di bawah 20-an itu sangat cepat atau jalan bagi laptop-laptop atau komputer yang memiliki RAM rendah. Nah, ini dia sudah terbuka. Nah, setelah kita buka, kita lihat langkah pertama dalam SPSS adalah membuka variabel. Di paling pojok kiri bawah ada 2, yaitu data view dan variable view. Artinya data view tempat data, variable view tempat variabel. Kita kliklah dulu variabelnya. Nah, di sini kita ingin memasukkan data yang tadi. Supaya cepat, kita membelah 2 layar laptop kita atau komputer kita. Kita perkecil. Nah, saya ulangi ya, supaya kalian lebih gampang. Saya besarkan. Nah, di sudut kanan ada dia segi 4 2 biji, kita klik. Nah, dia akan mengecilkan layar tampilan laptop atau desktop kita. Nah, ini kita kecili lagi. Nah, kemudian data ini juga kita kecilkan. Nah, kita pindahkan dia ke sebelah. Nah, ini bisa kita kecilkan supaya jangan bolak-balik mengklik. Nah, pertama kita lihat, kita isi di tempat name, nama X1, X2, dan Y. Nah, kita ketahui dia datanya bulat semua, tidak ada desimal. Kita kecilkan aja 0 desimalnya. Kemudian kita beri label atau nama, yaitu kita ketahui X1 adalah promosi. Kita enter. X2 adalah harga. X3 adalah keputusan pembelian. Nah, keputusan. Sekarang kita tinggal memasukkan angka-angka datanya. Nah, sesudah tadi di variable view, nah ini kita klik data view. Nah, dia masuk ke lembaran data. Nah, sudah ada di atasnya X1, X2, Y. Nah, ini kita kecilkan. Nggak usah kita zoom. Nah, sekarang kita masukinlah data-data ini satu persatu, data yang sebelah sini ke dalam SPSS. Caranya ketik seperti biasa, 10, 2, 4, 6, 8, 7, 4, 6, 7, 6. Nah, kita lihat X2, 7, 3, 2, 4, 6, 5, 3, 3, 4, 3. Untuk Y-nya kita lihat 23, 7, 15, 17, 23, 22, 10, 14, 20, 19. Ya, kita cek lagi. Nah, ini supaya bisa menceknya, kita deketin saja. Betul atau tidak? Kita ulang. Betulkah kita sudah masukin data? Karena kita harus sangat-sangat hati-hati dalam mengolah data ini. Karena hasil dari olah data inilah yang menentukannya, pemasukan data ini ya.
10, 2, 4, 6, 8, 7, 4, 6, 7, 6. Nah, kenapa kita lakukan seperti ini? SPSS itu ataupun software statistika apapun itu hanyalah sebuah alat. Apapun yang kita masukkan ke dalamnya itu akan menghasilkan, dia hanya mengolah berdasarkan apa yang kita masukkan. Makanya dalam menginput data lebih baik lambat tetapi benar, karena kalau satu saja kita salah, output ataupun hasilnya akan salah juga. Nah, lebih baik pelan-pelan, slow-slow dimasukin datanya, kita cek sekali lagi. 7, 3, 2, 4, 6, 5, 3, 3, 4, 3. Ya benar. 23, 7, 15, 17, 23, 22, 10, 14, 20, 19. Nah, udah benar. Nah, sekarang kita besarkan lagi layarnya supaya kita nyaman bekerja. Ini hanya untuk menginput data. Nah, ini data sudah masuk. Dari keterangan, kita ingin meregresikan bagaimana supaya dapat persamaan regresinya. Kita buka lagi SPSS, saya zoom supaya kalian bisa melihatnya. Pertama kita klik Analyze. Tunggu dulu, saya ingin menerangkan versi apapun dalam SPSS, semua tampilan menu atas itu adalah sama. Yang membeda-bedakan adalah apa di dalamnya ini, anak-anaknya ini berbeda-beda tergantung versi SPSS. Jadi hanya di sininya saja dibolak-balik ditambah-tambahnya. Nah, kita masuk, kita kliklah Analyze Regression. Nah, biar saya tandai, Analyze, pelan-pelan saja, tidak usah buru-buru. Namanya juga belajar. Regression Linear. Nah, inilah yang kita klik. Oke. Nah, sekarang saya ulangi, Analyze Regression Linear. Timbullah tabel seperti ini. Apa istilah gambar seperti ini? Pertama, kita ingin melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Nah, kita lihat, kita lakukan. Pertama, keputusan adalah variabel terikat, kita pindahkan. Promosi dan harga adalah variabel bebas, kita pindahkan dia. Nah, karena kita hanya ingin mempraktekkan yang standar saja, kita tidak akan mengklik tombol-tombol statistik, plot, save, option, karena perintah di soal tadi adalah hanya ingin melihat persamaan regresi apakah benar, tetapi apakah benar promosi dan harga bisa mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, coba kita klik aja statistik. Ini kita ingin regresi koefisiennya muncul, model fitnya muncul, ya. Terserah kita, mau kita klik mana saja boleh. Nah, ya, hasilnya akan muncul. Nah, untuk contoh latihan kali ini, saya hanya menambahkan deskriptif saja. Nah, ya, karena kita tidak akan membahas yang lain-lain seperti asumsi klasik dan sebagainya. Continue, kemudian saya oke-kan. Nah, inilah dia output dari SPSS. Kita lihat, output pertama adalah statistik deskriptifnya.
Rata-rata keputusan 17, standar deviasinya 5,49, N-nya ada 10 orang, sampelnya, promosi 6 rata-ratanya, standar deviasinya, harga ini 4, standar deviasi dan sebagainya. Nah, korelasi kita lihat promosi sangat tinggi ya, tapi kita tidak bahas. Nah, ya. Nah, ini dia. Ini muncul hingga F. Tetapi kita ingin melihat pengaruh satu-satu. Kalau F ini adalah serempak atau bersamaan. Jadi kita coba ulang lagi. Bisa saja kita coba untuk namanya juga praktikum untuk kita untuk latihan. Nah, kita coba lagi. Nah, sekarang kita tambah statistiknya. Nah, kita bikin collinearity diagnostik, kita continuekan, kita okekan. Nah, kita lihat hasil deskriptifnya masih sama, korelasinya juga sama. Nah, yang bertambah adalah ada di sini koefisien. Nah, ini dia. Oke. Nah, kita keluar dulu dari layar Zoom yang membesarkan ini. Kita coba mencari persamaan regresinya. Kita kecilkan layar ini, kita geser kemari, kita ingin melihat, membandingkannya dengan yang ada di soal. Di sini diketahui persamaan regresinya adalah Y sama dengan 3. Nah, ini saya pindahkan kemari. Nah, ini dia. Nah, ini persamaan regresi yang ini diperoleh dari mana? Dari nilai B, unstandardized coefficient. Nah, kita lihat ya. Ini 3,919. Nah, inilah dia menjadi konstanta. Ini 2,4191. Inilah menjadi variabel promosi minus 0,466. Inilah yang menjadi harga. Hingga kita simpulkan persamaan regresi diperoleh dari unstandardized coefficient dari B. Nah, selanjutnya soal di atas, soal yang di sini, kita disuruh membuktikan harga dan promosi berpengaruh tidak. Nah, pertama kita lihat adalah menguji hipotesis tersebut. Uji hipotesis secara manual diperoleh dari koefisien korelasi atau R-nya berapa. Koefisien korelasi baru koefisien determinasi. Nah, angka-angka korelasi, determinasi, di mana kita lihat di dalam SPSS, kita lihat, kita buka tadi, ini bisa kita buka kemari, ini saya geser dulu supaya lebih kecil. Nah, ini dia. Coba. Nah, koefisien korelasi. Ini korelasi bisa kita lihat di sini. Model ini koefisien korelasinya R-nya. Nah, ini kita lihat R di sini dihitung secara manual
bisa terdapat seperti ini. Tetapi secara SPSS, R yang kita peroleh adalah R-nya ini dari model summary. Nah, di sini dia 0, kalau di sini kita dapat 0,915, koefisien determinasi atau R kuadrat, R square, itu kita dapat segini, ini kita dapat segini. Kenapa terjadi perbedaan? Kemungkinan kalau dari data yang kita masukkan, kita tidak ada mengalami kesalahan. Kemungkinan yang salah adalah hitungan manual ini. Karena hitungan manual sering terjadi kesalahan. Tetapi bukan itu intinya yang ingin kita kerjakan. Karena untuk mendapatkan hitungan manual ini panjang sekali jalannya. Intinya di sini adalah kita bisa menjawab pertanyaan apakah promosi dan harga berpengaruh atau tidak terhadap keputusan pembelian deterjen Attack. Nah, tentu yang selanjutnya kita lihat adalah nilai dari T hitung ataupun T tabel. Nah, ya, jadi kita lihat. Nah, ini dia nilai T. Ini saya bikin. Nah, ini dia nilai T. Nilai T adalah 1,621. Ini untuk konstantanya. Untuk promosi adalah 3,544 dengan signifikansi 0,009. Coba supaya jelas saya zoom. Nah, untuk promosi T hitung 3,544. Signifikansi 0,009. Harga T hitung negatif 0,459. Signifikansi 0,660. Jadi biasanya dalam statistik itu ya selalu untuk membuktikan itu selalu membandingkan yang dihitung dengan yang di tabel. Jadi kalau T katanya, berarti kita bandingkan T ini dengan T tabel, T hitung dan T tabel. Yang ini merupakan hasil perhitungan, disebutlah ini T hitung. Jadi kalau ini T hitungnya 3,54. Bisa kita melihat melalui dari sini, bisa juga melalui nilai signifikansinya. Nah, kita dalam mencari ini T hitung udah kita dapat. Sekarang kita mencoba mencari T tabel. T tabel bisa dilakukan dengan melihat tabel, tetapi bisa juga dilakukan dengan membuka Microsoft Excel. Nah, saya kasih contoh. Microsoft Excel kita buka. Nah, sebetulnya Microsoft Excel ini juga sangat mumpuni untuk melakukan hal-hal perhitungan di statistik. Rumusnya adalah INV T buka probability-nya 5%. Derajat kebebasannya adalah jumlah dikurangi K variabel atau D kurang K itu adalah variabelnya 3, 10 kurang 3, 7. Dapatlah 2,3. Nah, ini kita copy. Kita keluar.
dapat kitalah hasilnya. Ini 2,33 sekian tadi. Nah, tentunya ini lebih besar. Yang ini lebih kecil dari 2, jadi secara masing-masing promosi dapat dikatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Harga tidak berpengaruh karena ininya tidak lagi ya. Harga memiliki pengaruh negatif. Ini karena ada logo negatif di sini ya. Dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, itu kalau satu-satu. Bagaimana kalau kita ingin melihat kalau dia disatukan harga dan promosi sekaligus, apakah dia berpengaruh? Itu kita lihat dari uji F. Ini dia. Nah, uji F ini lihat saja signifikansinya lebih kecil. Berarti secara bersama-sama atau secara serempak promosi dan harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Tetapi kalau secara masing-masing hanya promosi yang berpengaruh terhadap keputusan. Harga tidak berpengaruh, bahkan negatif di arahnya. Dia tidak berpengaruh, pengaruhnya negatif ya terhadap keputusan pembelian. Jadi itulah cara melakukan bagaimana regresi linear berganda sehingga disimpulkan harga berpengaruh kalau secara bersamaan, tetapi kalau satu-satu hanya promosi harga berpengaruh. Nah, ini karena uji F ya. Tapi kalau uji T-nya atau masing-masing hanya promosi yang berpengaruh, harga ini tidak berpengaruh ya. Nah, demikianlah barangkali praktikum kita dalam melakukan uji regresi linear berganda dengan SPSS. Saya harap kalian mengikuti video ini dan selanjutnya coba lakukan dari data yang kalian buat sendiri dan praktekkan menggunakan SPSS yang ada pada kalian. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.